Harus ada sukacita ya untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita semua boleh beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita fokus untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sebab itu, mari kita memfokuskan usia. Bila engkau tak bersertaku, kalau Tuhan tidak bersertaku, aku tidak akan berjalan. Biar Tuhan senantiasa memimpin jalan hidup kita.
Biar Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur bahasanya Engkau sungguh Allah kami yang baik, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawat ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Roh Kudus bekerja di tengah kami, mengurapi setiap kami, mengurapi jemaat-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan saat kami datang tidak sama Tuhan saat kami pulang. Kami mendapat kekuatan, kami mendapat jamahan, kami mendapat kekuatan baru, karena Engkau yang memberi kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini murni hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau fokus Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah ini Tuhan, kami tolak Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja di tengah kami, supaya sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, supaya kami boleh Tuhan sungguh-sungguh di dalam kami beribadah kepadamu. Terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami danakan doa syukur kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dengan pujian yang Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Tidak akan kita sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Langkah orang dan hidupnya
kita bersaudara. Kita semua mungkin tidak bersaudara, tapi di dalam Kristus kita bersaudara. Karena dalam Yesus ada kita dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus.
Maxim. Saya bersyukur tadi kalau sore tadi itu saya sudah gelisah. Jam 4 hujan deras, Pak Benar bilang, iya ke hujan terus, tidak apa nanti kalau mau berangkat terang saya gitu ya. Sampai saya sempat cari Grab, saya cari Maxim, nanti kalau hujan naik Grab mobil atau Maxim. Tapi saya ngetik itu loh nggak bisa di SS itu tidak tahu SS sudah dari dan nomor berapa. Misalnya seperti itu terus. Aku bilang terus gak percayalah nanti kalau kita berangkat nanti terang. Saya bilang Tuhan, terang Tuhan, aku mau melayani Kau Tuhan, beri supaya tidak hujan. Aku doa terus jam 4 tadi sudah siap, tapi tidak bisa berangkat karena hujan tadi. Terus Pak Benar, kok air gak bobot teko sekali malam. Saya bilang loh, aku tuh nanti tugas jadi ya gak bisa kalau terlambat. Akhirnya sungguh jam 4.20 mungkin hujan berhenti, terus tak suruh ayo cepat kita berangkat. Puji Tuhan, saya tidak sampai kehujanan, sampai di tempat ini terang semua karena Tuhan. Karena saya dengar Tuhan hujan ojo anu sekarang aku tak ibadah dulu jauh hujanan Tuhan, aku gitu saya kan naik sepeda motor. Ya puji Tuhan, Tuhan dengan doa saya terang saya berangkat sampai sini tidak kehujanan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Siapa lagi mau saksi? Shalom, selamat sore. Pada sore hari ini kami akan menyaksikan cerita kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saya. Kemarin waktu saya didoakan untuk sama Pak Wi, tapi bukan Pak Wi ya, tetapi Tuhan yang memberi karunia. Saya kan selama ini saya kan dijauhkan sama keluarga saya karena saya sendirian. Saya terus terang saya nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya orang tua. Sekarang tinggal saya punya saudara itu tinggal 2, saya sama adik saya. Tapi satu keluarga sampai sekarang pun tidak ada yang menyapa sama saya. Tapi saya punya Tuhan. Jadi saya kalau di kamar saya hanya Tuhan, hiburlah hati saya. Terus ponakan saya yang satu-satunya yang anak yang pertama itu, dia kenapa kok nggak keluar? Kamu sakit ah? Enggak, saya nggak sakit. Saya di sini sama Tuhan. Jadi saya selama ini Tuhan yang menghibur saya, memberikan saya kekuatan. Dan saya kemarin mendengarkan khotbah itu ya, memang jangan mengumpulkan sampah di koper. Tapi bagaimana? Kalau saya mendengarkan itu dalam hati saya memang susah, saya mau menghilangkan itu susah. Kalau udah ketahuan anak-anak, ponakan saya nggak mau menyapa saya, kembali lagi saya sakit. Tapi saya kembalikan lagi saya sama Tuhan, biar Tuhan yang menegur dia. Terus kemarin ya semua itu pelan-pelan ya. Terus saya tidur di kamar sendirian. Terus malam-malam cucu saya, cucu keponakan, Titi mau kopi Adi, dari mana? Ini Uti yang bikinkan. Siapa tahu nanti Tuhan sedikit demi sedikit dia berubah. Inilah kesaksian saya. Semoga saya tetap minta dukungan doa hamba Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan senantiasa ada bersama kita karena Allah adalah Immanuel. Jadi jangan takut meskipun tidak punya siapa-siapa, kita punya Tuhan Yesus yang terus memelihara, yang terus menemani kita setiap saat. Kalau nggak ada kesaksian lagi, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita, supaya menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan boleh berbuah dalam setiap hidup kita. Kita akan mujikan kita, walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan senantiasa memberikan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, sekalipun cuaca hujan, namun kami dengan hati kerinduan kami untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, saja sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Bukalah tanah hati kami Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh tinggal dalam hidup kami. Supaya pulang dari tempat ini kami boleh merasakan mujizat daripada-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, supaya hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Yang diberkati firman Allah, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ada sukacita. Amin saudara ya. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengucap syukur dan bersukacita senantiasa saudara ya. Saya ingin tanya di tempat ini, siapa yang ingat khotbah saya 3 bulan yang lalu? Apa judulnya? Nah, lupa karena sudah lansia ya. Saya ingatkan khotbah yang lalu saya cerita tentang kasih karunia keselamatan. Benar gak? Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi pada sore ini saya khotbah tentang kasih karunia mujizat. Amin saudara. Mujizat itu juga diperoleh dengan cuma-cuma. Kasih karunia Allah. Benar gak saudara? Siapa ingin mujizat? Amin saudara ya. Semua tentu ingin mendapatkan mujizat. Mujizat itu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Mujizat itu cerita tentang perubahan. Benar gak saudara? Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar. Perubahan, benar gak saudara? Yang jelek jadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Benar gak saudara? Inilah mujizat. Mujizat itu cerita perubahan. Waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk makan berapa ribu orang? 5.000 orang. Sisa berapa bakul? 12. Pinter-pinter saudara ya. Dimana kalau kita melihat, suruh siapapun orangnya, kalau kita memantau zaman sekarang, sebelum ada matematika, sebelum ada kumon, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengadakannya. Benar gak saudara? 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk diambil 5.000, sisa 12. Profesor sepinter apapun suruh hitung, tidak ketemu. Benar gak saudara? Kalau bisa ketemu, suruh ngadep saya. Betul gak? Tak kasih rumah. Loh, tidak nanggung-nanggung, asal-isal ya hitungnya. Tapi tidak mungkin bisa. Inilah namanya mujizat. Benar gak saudara? Kita mau belajar, setiap anak-anak Tuhan harus alami mujizat. Pertolongannya iya dan amin. Bahwa mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dibuktikan banyak hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sakit lumpuh disembuhkan, bisa berjalan. Orang yang tuli dapat melihat. Orang yang bisu dapat berkata-kata. Mujizat itu cerita tentang perubahan. Mari kita mau belajar saudara ya. Dimana mari kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8 dengan jelas dikatakan, Matius 10 ayat 8. Oh, enggak ada yang kok komputer ya. Oke, enggak apa-apa. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma alias gratis, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia mujizat ini pun juga pemberian Allah. Dengan pemberian dengan cuma-cuma, karena itu kalau engkau telah diberikan kasih karunia, setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Ada dikatakan firman Allah, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya bahwa mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mungkin hari-hari ini keadaan seperti ini, janganlah engkau takut. Berserulah pada Tuhan. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan dapat memberikan mujizat kepada saudara dan saya. Amin saudara ya. Gimana? Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah.
Apa yang perlu kita alami dalam perubahan hidup ini? Ada 4 bagian yang harus kita pelajari supaya kita boleh menikmati mujizat. Kita bisa menerima mujizat itu, saudara. Ada 4 bagian dalam kehidupan manusia. Yang pertama mata, yang kedua hati, ketiga pikiran, keempat bibir mulut kita. Jangan bacot, banyak dodot. Benar gak, saudara? Ya, buka mata, buka mulut. Ini seringkali terjadi. Kalau hal ini mereka tidak mengalami perubahan, tidak mungkin akan mengalami mujizat. Tentu setiap orang mengendaki ya mujizat. Mungkin hari-hari ini di rumah tanggamu tidak ada beras. Percaya, berdoalah pada Tuhan, pasti Tuhan mendatangkan mujizat. Rasa-rasanya tidak mungkin. Ya, waktu ekonomi hari-hari ini mengalami kemerosotan, saya khotbah di mana-mana tentang mujizat ini. Loh, terjadi nyata dalam hidup saya, loh, saudara. Ya, di mana waktu saya pelayanan di luar kota, ya saudara ya, di mana rasanya capek. Terus Senin pagi saya jam 4 dan berangkat ke Tuban untuk seragam PJB punyanya Pembangkitan Jawa Bali, pembangkit listrik. Habis dari situ saya pulang Selasa, saya berangkat lagi ke Jakarta ngukur, katanya punyanya Pemda. Tahu-tahu dari sana saya diarahkan, Pak, yang diukur bukan Pemda, di RRI. Terpaksa saya ngukur di situ, saudara. Bayangin 36 jam saya tidak tidur, saudara. Udah berangkat naik kereta api dari sana jam 5 pagi. Teman saya bisa mandi karena ada masjid. Nah, saya kan tidak mungkin kalau mandi di sana, saudara. Terpaksa saya pakai tisu basah. Ada supermarket beli tisu basah, pakai saudara, tisu basah. Udah nggak apa-apa. Akhirnya ngukur sampai malam. Malam itu saya pulang. Pagi sampai di Surabaya. Rasanya capek, tapi di situ saya tahu berkat Tuhan itu tercurah. Ya, yang semestinya barang ini tak jual agak tidak bisa mahal karena kalau di swasta itu kan murah-murah. Tapi karena saya melayani untuk punyanya negara, pemerintah harus jual mahal. Kalau tidak mahal justru tidak laku. Nah, di situ, saudara, berkat itu tahu-tahu datang dengan sendirinya. Bahwa kita percaya mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi dalam hidup ini kita harus juga mengalami perubahan. Ya, ada 4 bagian tadi yang saya sebutkan: mata, hati, pikiran, dan bibir mulut kita. Benar gak? Ayo kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kita percaya pulang dari tempat ini saudara akan alami mujizat. Amin, saudara. Di mana ya mata, hati ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Contohnya, saudara, mengapa saya katakan mata dan hati ini saya golongkan di bagian pertama. Mata dan hati ini tidak bisa dipisahkan. Ada pepatah kata dikatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bener gak, saudara? Mata dan hati ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun tidak pernah alami mujizat, saudara. Itu salahnya sendiri, saudara ya. Kalau mata tidak dijaga, kita akan jadi mata-mata. Bener gak, saudara? Mungkin hari-hari ini ada orang yang punya mata keranjang, buanglah keranjangnya, tinggalkan matanya. Ya, supaya engkau alami perubahan dalam hidupmu. Benar gak, saudara? Jangan kita hidup sudah bertahun-tahun, ya, sudah terima Tuhan, sudah melayani, masih hidupnya punya mata keranjang. Saya ingatkan, buanglah keranjangnya, tinggalkan matanya, supaya engkau diberkati, engkau alami mujizat di tempat ini, saudara. Amin, saudara ya. Jangan kita menjadi mata gelap, ya, hati gelap. Di hari-hari ini banyak terjadi pembunuhan gara-gara mata, hati gelap, nekat hidupnya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Setelah mereka berurusan dengan yang berwajib, menyesal. Percuma. Karena apa?
mata dan hati tidak dijaga. Benar nggak saudara? Jatuhnya negara gara-gara ada mata-mata. Jatuhnya perusahaan gara-gara ada mata-mata. Karena ada yang membongkar rahasia negara, ada yang membongkar rahasia perusahaan. Benar nggak? Yang semestinya perusahaan itu dijaga supaya engkau diberkati hidupmu, kesejahteraanmu diperhatikan oleh perusahaan. Rahasia perusahaan kamu jual ke perusahaan lain. Akhirnya perusahaan bangkrut, kamu sendiri di PHK. Benar nggak saudara? Ayo kita mau belajar. Jatuhnya negara gara-gara ada mata-mata. Jatuhnya perusahaan gara-gara ada mata-mata. Jatuhnya rumah tangga gara-gara ada mata ranja. Nah, pinter loh saudara, bener gak? Iya toh? Ayo buangkan keranjangnya, tinggalkan matanya, supaya hidupmu diberkati. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah mengalami mujizat, jangan salahkan Tuhan, saudara. Kita harus belajar bagaimana supaya hidup kita itu sudah bertahun-tahun doa kita tidak pernah dijawab, bahkan dikabulkan tidak pernah. Jangan salahkan Tuhan. Benar gak saudara? Mata dan hati ini satu kesatuan. Ya, ada ibu-ibu jalan di mall saudara. Begitu lihat, wih diskon sepatu 50%. Begitu berhenti, matanya melihat, wah sepatunya menarik, hatinya ingin membeli. Setelah dibeli, Mbak berapa harganya? Oh sekian. Ya sudah Mbak, saya beli satu. Begitu dibawa pulang sepatunya dicoba sekali, kok nggak enak ya pakaian ini, mau melecet kabeh. Akhirnya sekali dipakai ditaruh saudara. Padahal sepatu di rumah masih ada 2 lusin. Ini bukan beli, sewa. Bener gak saudara? Ayo kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah percaya Tuhan, pulang dari tempat ini, kalau kita mau mengalami mujizat, kita harus mengalami perubahan. Mata hati kita, pikiran kita diubahkan saudara. Bukan ibu-ibu saja saudara, banyak orang-orang tergiur. Ada bapak-bapak juga jalan-jalan di mall saudara, melihat waduh dompetnya kok menarik ya. Mbak berapa Mbak dompetnya? Oh ini 2 juta. Loh kok mahal Mbak? Ya ini dari kulit buaya. Kalau sebelahnya berapa Mbak? Ini 1,5 juta, ini dari kulit ular. Waduh mahal Mbak, ada yang murah, ada 20.000. Ya sudah Mbak, saya beli 20.000. Begitu mau dibayar, dia tanya, Mbak ini kulit apa? Kulit pisang. Ya, kalau mata dan hati tidak dijaga, seringkali kita tertipu, kita mengalami kekecewaan. Benar nggak saudara? Kalau dompet dari kulit pisang bahkan dimasukkan kantong saudara, protol semua, jangan pakai uang. Dimasukkan saja sudah protol. Benar nggak saudara? Ayo kita mata dan hati kita harus dijaga supaya hidupmu diberkati. Engkau pulang dari tempat ini, engkau alami mujizat. Benar nggak saudara? Jangan kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami mujizat. Ya, kita mengalami persungut-sungutan dengan Tuhan. Kalau kita sudah terima Tuhan, kita harus alami perubahan supaya alami mujizat, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dengan jelas dikatakan saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin hidup lama kita suka berzina, suka menipu, suka mencuri, suka bohong, suka mengata-ngatai orang dan sebagainya saudara. Kita sudah menjadi ciptaan baru sejak kita terima Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudara. Ya, kita harus alami perubahan saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah mengalami perubahan saudara. Salahnya sendiri. Seringkali banyak orang yang masih keras hati. Ya. Contoh di gereja, saya pernah pelayanan di salah satu gereja yang besar, ya di cabang, di mana karena ada tamu dari Jakarta dan di pusat,
saya diingatkan, Pak Lukas, ini tolong bangku 1, 2, 3 dikosongkan. Saya mendatangi salah satu bapak, ini memang duduknya setiap di gereja itu nomor 2. Saya ngomong, Pak, mohon maaf Pak, mungkin Bapak bisa mundur Pak 3 langkah ke bangku belakang atau ke 4. Loh, saya kan biasanya duduk di sini. Kalau enggak boleh saya pulang saudara. Bangku gereja enggak ikut beli loh saudara, kapling. Luar biasa enggak? Ini orang yang namanya enggak mau mengalami perubahan. Benar enggak saudara? Kita jangan keraskan hati kita. Kalau kita sudah terima Tuhan, kita percaya ada karya Roh Kudus yang dapat mendatangkan mukjizat yang mungkin hari-hari ini kok enggak bisa. Rasa-rasanya tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Benar nggak saudara? Yang tidak bisa bagi manusia bisa bagi Allah. Ayo kita belajar. Saya percaya pulang dari tempat ini engkau akan diberkati Tuhan saudara. Ya, pikiran kita harus berubah. Kalau kita mau alami mukjizat. Yang ketiga saudara, harus punya pikiran yang bersih. Ya, jangan punya pikiran kotor, ya. Jangan punya pikiran selingkuh. Orang dunia berkata selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Memang yang utuh diobo-obo saudara, jadi rusak kabeh. Bener nggak saudara? Hari-hari ini sudah zamannya zaman edan. Ya, kalau saya lihat diundang sana sini, Pak, ayo ikut Pak, reuni, alumni ini. Alumni dari gereja ini. Waduh, ternyata setelah mereka reuni saudara, di balik itu rumah tangganya hancur. Karena dulu bekasnya mantan, begitu ketemu sukacita ndak eling suami, ndak eling anak. Ini seringkali terjadi karena pikiran kita ndak mau diubah. Pikiran kita tetap kotor, ya. Melihat istri sendiri sudah cantik, melihat istri tetangga, wih, semlohe. Ini saudara, pikiran kita harus diubahkan supaya engkau sungguh-sungguh dipakai Allah. Dan apa yang engkau minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti engkau mengalami mukjizat. Kalau pikiranmu tidak dirubah, jangan harap engkau alami mukjizat. Itu ngomong kosong, nggak mungkin saudara ya. Jadi jangan pikiran munafik, muka nabi, pikiran kotor saudara ya. Jangan kita jadi Kristen tomat, budal tobat mulai umat. Bener gak saudara? Maaf mungkin saya belum pernah saksi atau sudah nggak ngerti saudara ya. Rumah saya ini dekatnya Irak. Tahu Irak saudara? Iringannya jarak itu loh saudara. Tempatnya komplek. Nah, itu kalau ada orang lewat saudara, hamba-hamba Tuhan atau orang percaya, begitu lewat dibukakan sedikit, mari om, aduh haram deh, lo om gratis om, haleluya. Nah, ini namanya Kristen tomat, bunda tobat mulai kumat, bener gak saudara? Harus pikiran kita ini diubah. Jangan kena tawaran iblis. Engkau sudah berubah pikiranmu. Bagaimana kamu bisa menikmati mukjizat? Mukjizat itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Benar nggak saudara? Waktu Musa pertama kali memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, di mana dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku tidak fasih lidah. Apa yang kuputuskan kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang ada di tanganmu, kerjakanlah itu. Akhirnya Musa disuruh melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Setelah itu ular dipegang ekornya menjadi apa? Tongkat kembali. Ini mukjizat. Mukjizat itu cerita tentang perubahan, tapi harus ada 4 bagian yang saudara harus mau dirubah.
Jangan kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, ya hidupnya tidak pernah mengalami perubahan, tidak mau menjaga mata, hati, pikiran. Kita tidak akan mengalami mujizat. Saya percaya mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dibuktikan banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Ya, kalau kita mau alami mujizat, semuanya itu harus dijaga. Ya, jangan mendua hati. Allah tidak suka, tidak senang kepada orang yang mendua hati. Orang yang berdoa kepada siapapun, kita harus tinggalkan, kita harus ampuni, saudara. Ya, jangan pikiranmu sudah dikata-katai orang, ya mungkin engkau dirugikan orang, engkau rasanya dendam dalam pikiranmu. Awas kalau aku nanti diberkati, kalau aku kaya, aku balas dendam. Mungkin hari-hari ini engkau tinggal pada mertuamu, ya pada menantumu, engkau rasanya disakiti, rasa-rasanya pikiranmu itu tidak enak. Aduh, keburu dulu keweku, hartaku tak kasih no mantu sama anakku. Sekarang aku di sini jadi buren, jadi pembantu. Pikirannya rasa-rasanya balas dendam. Benar gak, saudara? Ayo kita mau belajar supaya setiap kita setelah terima Kristus, kita mengalami perubahan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita baca dalam Roma 1 dusin ayat 1 dusin terbalik, alias Roma 12 ayat 21. Roma 1 dusin ayat 1 dusin terbalik. Dengan jelas dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara. Jadi mujizat itu cerita tentang perubahan. Sekalipun kau ditekan, sekalipun kau dihina, sekalipun kau dicaci maki, sekalipun kau dilakukan yang tidak adil, tetapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bersama Tuhan ada pertolongan, ada mujizat. Ya, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan balaslah dengan kebaikan. Di balik kebaikan ada mujizat, ada pertolongan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Amin, saudara. Amin. Mungkin saat ini engkau punya kebun mindset atau pikiran, ya punya kebun bunga yang tanpa siram. Ubahlah kebun bunga menjadi kebun buah-buahan. Amin. Kebun bunga yang tanpa siram itu, tahu saudara, mengakan uang itu, saudara. Joli sekjen, ya kan tadi disiram itu, saudara. Tidak mengenal hari libur, tanggal merah, tetap aja berbunga terus. Benar gak, saudara? Saya ingin tanya di tempat ini, boleh enggak orang Kristen utang? Nah, ini saudara, saya harus menjelaskan supaya anak-anak Tuhan itu jangan asal punya pikiran orang Kristen tidak boleh utang. Salah. Saya tidak ngajari ruas kepada saudara, tapi orang Kristen itu boleh utang asal untuk modal usaha. Benar nggak, saudara? Kalau orang Kristen tidak boleh utang, bank-bank banyak tutup, karyawan ini siapa yang gaji? Benar nggak, saudara? Boleh tidak orang Kristen membungakan uang? Boleh. Ada ayatnya. Supaya kalian itu tidak menjadi orang Kristen kolot yang dulu tidak boleh. Mereka banyak hamba Tuhan tidak menyingkapkan hal ini. Ya, yang tidak boleh itu orang Malang. Kentang, sayur. Utang tapi harus nyaur. Nah, itu tidak boleh, bener nggak? Lalu utang tidak nyaur itu namanya utang ngemplang, bener nggak, saudara? Orang Kristen itu boleh utang asal untuk modal usaha, asal bunganya pantas. Sebaliknya orang Kristen boleh membungakan uang, ya, tapi kepada siapa? Nanti saya bukakan ayatnya supaya kalian itu mengerti lebih jelas. Jangan kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun dalam mindset pikiran kita tidak pernah mengalami perubahan sehingga kita tidak mendapatkan penyingkapan daripada kebenaran firman Allah.
kita sistem kuno, orang Kristen boleh tak? Tidak boleh. Boleh tak muter uang? Tidak boleh. Ya benar nggak saudara? Memang ada sesepuh saudara kita di luar baratnya Jakarta, ya dekatnya Medan. Memang itu ada salah satu suku saudara seiman kita, tapi memang cunya membungakan uang, ya buka kebun bunga yang tanpa siram itu saudara 10%. Saudara tahu sendirilah dekatnya Medan, ya orang apa yang saya si itu loh saudara. Maaf kalau di sini ada saudara. Ya, nah ada lagi yang buka namanya BCA, bayar cicilan awan, alias abang kredit. Itu bunganya juga 10%. Ya, itu bukan membungakan uang atau buka kebun bunga, tapi lintah darah. Benar nggak saudara? Tapi saya katakan demikian supaya kalian mengerti, punya mindset. Kita harus jangan buka kebun bunga yang tanpa siram, tapi kebun bunga diubah menjadi kebun buah-buahan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan diri, dan penguasaan diri. Benar nggak saudara? Harus diubahkan. Jangan hari-hari ini kalau mempunyai mindset seperti itu, apalagi sudah melebihi daripada bunga pemerintah, jangan. Benar nggak saudara? Nanti berurusan dengan polisi, berurusan pada orang banyak. Kita boleh jual Pak, Tuhan nggak melarang kok. Ini ada firman-Nya saudara. Mari kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 19. Ulangan 23 ayat 19 sampai 20. Dengan jelas dikatakan saudara, janganlah memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Ayat 19, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan dari orang asing. Boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Jadi yang tidak boleh itu kepada siapa, yang boleh itu kepada siapa. Kita harus jelas, ini firman loh, bukan katanya cucu Pak Lukas. Ya, tapi ini firman loh saudara ya. Lebih baik kalau engkau diberkati seperti Pak Jun. Ya, wis gak usah meminjamkan, bagi saja berkat itu. Bener gak saudara? Ini salah satu contoh, bener gak saudara? Ya, jadi kita mau belajar. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen kolot. Oh, nggak boleh menggunakan uang itu, sesat itu. Pelajarannya Pak Pendok gendeng ini dan sebagainya. Jangan saudara, ini firman Allah loh ya. Bukan katanya Pak Pendeta, tapi ini firman Allah. Ya. Ayo kita mau belajar saudara. Mindset kita dalam pikiran kita harus dirubah saudara. Kalau kita mau alami mujizat saudara, harus mengalami perubahan. Jangan kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun kita tidak pernah mengalami penyingkapan firman Allah. Yang keempat saudara, kalau kita mau alami mujizat, kita harus menjaga lidah kita. Jangan keluar dari kata-kata binatang atau bacot. Benar saudara? Ya, mari kita baca di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai 10. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10, demikian bunyi firman Allah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri menyalakan oleh api neraka.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin saudara. Lidah itu tanpa tulang orang ngomong, bener gak? Dengan lidah kita untuk memuji Tuhan, dengan lidah kita untuk mengutuk orang. Tergantung dari saudara mau menjaga yang baik, bagaimana menjaga lidah yang sebenarnya. Jangan kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami mujizat, akhirnya menggerutu kepada saudara-saudara kita. Kon enak hidupmu diberkati, tokomu rame, tempat yang gonku sepi. Seringkali timbul iri hati, padahal dalam hidupnya tidak pernah mau diubahkan, benar gak? Padahal firman Allah dengan tegas ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau hidup di dalam Kristus Yesus. Perkara-perkara duniawi harus kita singkirkan. Kita percaya mujizatnya masih ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Jangan suka kritik orang saudara, ya lebih baik saran. Benar gak saudara? Bibir mulut kita ini jangan sering kali kritik orang. Ya, kritik itu tidak baik, kritik itu menjatuhkan, kritik itu menghancurkan orang, kritik itu membuat orang lemah, kritik itu membuat orang putus asa. Tapi ubahlah kata-kata kritik menjadi kata-kata saran. Kalau kata-kata saran engkau ikut ambil bagian di dalamnya. Contoh, Pak, aku diberkati Tuhan Pak, puluhan juta Pak. Kalau Pak Wijaya berkenan Pak, tak belikan AC 2. Nah, ini saran, bener gak saudara? Ini saran, bener gak? Kalau kritik, oh gereja kamu enak sumuk, menyekno ahli ibadah keringet ketok pas ibadah. Ini kritik, bener gak saudara? Ayo, siapa yang punya kata-kata kritik di tempat ini, ubah menjadi kata-kata saran. Kata-kata saran itu membangun, bener gak saudara? Mungkin Pak, kalau boleh berkenan kamar ini bisa diluaskan Pak lah. Saya punya dana Pak, mungkin dibangun lah. Ini saran, bener gak saudara? Jangan kritik toh, ayo gereja ini gak iso luas, bisa tepai kok ini gak sesean dana asini semua mana lah. Ini saudara ini kritik, bener gak? Ayo saya anjurkan jemaat di tempat ini, rasa memiliki gereja, ikut ambil bagian. Saya percaya engkau akan pulang mengalami mujizat demi mujizat, karena engkau sudah mengubahkan ya dari bibir, mulutmu, dari mata, hatimu, pikiranmu, mulutmu, diubahkan semuanya. Benar gak saudara? Jangan punya pikiran bacot, ya, punya mulut bacot, banyak cocok katanya Gilbert Minjong. Benar gak saudara? Masih mending bacot atau KKO. Tahu KKO saudara? Kakak ngomong itu saudara. Ya. KKO enggak apa-apa saudara. Yang penting jangan jadi Habibi. Habibi itu habis bicara bingung. Benar kan saudara? Ya, ayo kita ubahkan bibir mulut kita yang punya KKO, ubahkan yang punya bibir Habibi diubahkan bibir yang memuji Tuhan, bibir yang mengata-ngatai saran. Ya, pasti hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Mujizat itu cerita tentang perubahan. Kalau kita tidak pernah mengalami perubahan, bagaimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Ngomong kosong, bener gak saudara? Mungkin dulunya kita pernah hidup di
dalam 5M. Ya, madon, mabuk, ya, merokok, maling, dan apa satunya saudara? Diubahkan 5M yang lama menjadi 5M yang baru. Mendengar, membaca, merenungkan, menghafal, dan yang terakhir melakukan. Pertanyaannya, di sini ada nggak yang melakukan kebenaran firman Allah? Ya, kalau tidak ada hari ini kita percaya mau diubahkan mata, hati, pikiran kita, bibir, mulut kita harus diubah. Pulang dari tempat ini engkau akan menerima mujizat yang tidak ada menjadi ada. Biarlah engkau diberkati firman Allah. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapak. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi nyatakanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya pulang dari tempat ini kami benar-benar mau merubah mindset hidup kami, supaya kami boleh menikmati mujizat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahwa kami percaya dengan iman kami bahwa mujizat-Mu masih ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati firman Allah, katakan bersama-sama amin. Ya, shalom. Shalom. Diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, kita sangat bersyukur ya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya menjadi hamba Tuhan yang pokoknya bisa firman, tapi benar-benar membawa kita ini semakin bertumbuh, kita semakin dewasa. Hari ini pun kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang mungkin orang bisa ngomong, bisa kok bagi-bagi toh. Bukan. Ini hamba Tuhan yang juga memperhatikan. Kalau asal memberi aja gampang. Semua orang pokoknya ada duit gampang tarik itu. Tapi apa? Membentuk ini yang luar biasa. Amin. Ya, sampai-sampai saya sampai tertegun kadang lihat seseorang jemaat yang mungkin menghadap hamba Tuhan mau beribadah, ya pakai baju yang kurang layak. Nah ini diperhatikan juga. Sampai-sampai ayo dikasih baju, pokoknya mau menghadap Tuhan bajunya rapi, ya betul ya, dikasih konsumsi, bukan hanya dikasih gampang kalau ngasih, tapi tetap memperhatikan, itu yang penting ya. Kita dengarkan 1-2 kata ya dari Pak Junedi ya, dikit aja ya. Jadi kita ini bisa mengerti ini benar-benar hamba Tuhan ini mau membentuk atau mau hanya aja seperti yang mereka lakukan biasanya. Saya tidak mau menuding tentang hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja lain, saya tidak. Tapi benar-benar nomor 1 memperhatikan. Sampai-sampai bukan Wijaya berdiri di sini sampai berani ngomong, ini sudah tak anggap seperti orang tua saya sendiri. Nah ini yang luar biasa, berarti benar-benar membentuk jemaat yang pada hari saat ini saya sampai ngomong kita nggak ada janjian materai. Kita kapan dipanggil Tuhan nggak ada janjian materai. Nah yang itu yang menjadi perhatian kita semua yang hamba-hamba Tuhan yang tulus melayani. Sedikit aja Bu Junedi. Shalom. Saya mohon itu untuk oma opa ya. Kita kalau ke gereja lah, namanya ke gereja atau menghadap Tuhan lah, berinteraksi dengan Tuhan lah. Saya mohon itu contoh kita kasih sebelum waktu kita meninggal. Kita itu dimandiin, dipakai baju yang bagus, diriasin. Tujuannya apa? Waktu kita hidup, kenapa waktu itu kita berpakaian yang tidak layak ke hadapan Tuhan pun buat apa? Kenapa kita waktu meninggal kok mesti dipakai jas? Wah, sepatu bagus, baru semua, benar gak? Tapi kita waktu ke rumah Tuhan, tidakkah kita cek diri kita udah layak enggak menghadap Tuhan? Kalau mau ke gereja cuma sekedar ke gereja ngapain? Benar gak? Kita layak. Setelah kita layak menghadap Tuhan, gitu. Jangan waktu kita meninggal kita dilayakkan. Itu yang repot. Saya ingin seperti itu. Kalaupun kalian pun oma opa
kalian bersih di hadapan Tuhan, itu nilai plusnya Anda sendiri untuk menghadap Tuhan. Ya tidak mungkin dari anak kita doakan kita. Dosa maupun surga itu tergantung diri kita. Ya, bukan orang lain. Oh, kita didoakan, oh semua, bukan. Diri kita yang menyembuhkan, bukan orang lain yang mendoakan. Selama Anda percaya, makanya seperti perempuan tuh, dia percaya asal bicara jubahnya pasti. Ya, sama seperti firman itu. Jadi saya mohon itu opa oma, kalaupun Anda ke gereja, tujuannya apa? Saya minta itu aja. Ya, kalau tujuannya Anda, wah nanti saya gini-gini, jangan ke gereja. Iya, kasihan di sosial. Benar ya? Tolong bersihkan diri untuk di hadapan Tuhan. Anda pasti Tuhan. Jadi Tuhan itu ya dan amin. Berkat pasti melimpah. Contoh hari ini tadi saya ini. Saya kemarin diajak Wijaya ke Suren. Sitiharjo. Dalam perjalanan saya ke Manyar, saya mau tekan kontrak dengan kerjaan. Tapi dalam waktu itu gagal. Saya dengan JP gagal. Dalam hal gagal tidak ada cocok dengan kontraknya. Saya sudah lepas. Tapi hari ini Tuhan kasih saya lagi, dipanggil lagi. Ya udah tekan kontrak. Nah, saya mohon dukungan ibu-ibu, bapak-bapak ini. Ya, doakan saya bisa menjalani kontrak ini. Lumayan dari berkat itu. Kalau saya itu ya. Sekian aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, kita benar-benar dikirim orang yang mungkin menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar tulus. Nah, saya melihat Pak Lukas Sutopo ini juga luar biasa dari pengalaman dia pelayanan sampai mendirikan gereja dengan caranya. Ini benar-benar dipakai Tuhan dahsyat. Tapi diizinkan sekarang sebagai penginjil. Itu pun dahsyat sampai-sampai saya ngomong kalau saya melangkah ke Malang Selatan, seperti langkah saya ini masih 1-2 kali, 10 kali. Pak Lukas ini sudah 100 kali. Hamba-hamba Tuhan Malang Selatan sudah. Nah, ini namanya hamba Tuhan yang penuh ketulusan. Bukan hanya kita ini maunya viral, kita terkenal, waduh bagi-bagi, tapi tidak ada tujuannya. Ya kembali lagi Mujai. Ya, kita bersyukur ya, kita tetap dukung hamba-hamba Tuhan, Pak Evangelis Junaidi, Om Lukas dan lain-lainnya. Dalam arti ini loh orang-orang tulus yang bukan hanya untuk melayani dibagi lansia wis cukup tiap bulan kasih sembako, kasih makan siap di warapno. Keliru. Tapi membentuk, padahal hanya ngomong masalah kostum. Nggak layak loh ketemu Tuhan sampai sandali kayak ngono. Ya. Ini benar-benar jadi teguran kita ini bisa bertumbuh. Tadi ngomong bacot banyak cocok di gereja, ayo dengerin firman. Ada sing tidur, ya kan, sing ngobrol-ngobrol. Loh, ini dibentuk sama hamba Tuhan. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan tidak cinta sama jemaat, dijarno. Sudah. Kalau dijarno ya rasano pribadi lepas pribadi. Kamu akan mengalami kehidupan pancet stagnan. Ya, tidak akan ada pertumbuhan. Teman-temannya sudah bisa makan enak, tetap aja. Ya maaf kata, akan terus minta-minta dan akan terus berharap. Tapi kalau sudah bertumbuh, tadi janjinya, kamu tinggal doai, butuh bakso dok nanti yang dikirim. Loh, ini benar-benar nyata, sudah. Tapi apa? Ayo bawa doa, ayo berubah, ayo bertumbuh. Nah, ini pesan-pesan dari hamba Tuhan. Mari silakan WL untuk dilanjutkan. Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi untuk berdoa untuk persembahan, kita langsung sedang lengkap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sore ini berkumpul di sini Tuhan. Kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuliakan dan memuji dan mendengar firman-Mu Tuhan. Diberkatilah Bapak Lukas yang telah menabur firman untuk kami semua Tuhan. Diberkatilah Pak Wijaya
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tiap langkahku. Tiap langkahku. Bagi tiap langkahku. syafaat untuk bangsa, untuk negara juga untuk gereja. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau Tuhan senantiasa memberi setiap kami saat ini boleh beribadah semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan Kau utus untuk menjadi Tuhan. Oh Tuhan, saksi-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami, supaya kami boleh Tuhan senantiasa
melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh berubah ya Tuhan, supaya Tuhan Bapakmu Bapak Lukas Sutopo diberkati di dalam Tuhan pelayanannya, berkati di dalam Tuhan pekerjaannya, Kau juga memberkati kesehatannya, berkati keluarganya semuanya, diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu Tuhan indah dalam setiap hidup kami, supaya kami Tuhan senantiasa menjaga mata kami, hati kami, pikiran dan mulut kami Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami saat kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang begitu Tuhan menegur setiap kami, untuk kami boleh menjaga hati setiap kami, menjaga mata hati kami, pikiran kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Lukas Sutopo. Kami bersyukur juga buat Tuhan kalau kami boleh beribadah di tempat ini, buat Pak Wijaya yang Tuhan punya hati untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Engkau memberkati tempat ini, Engkau memberkati Pak Wijaya dan Ci Uli Tuhan, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati kesehatan baik Tuhan Pak Wijaya, Ci Uli dan ketiga anaknya Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini yang sudah membuka hati, oh Tuhan, tempat ini untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan lansia di tempat ini, supaya kami boleh berubah Tuhan, hidup kami boleh menjadi teladan-Mu Tuhan di dalam setiap keluarga kami, di dalam Tuhan kami menghidup Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa menuntun kami sampai Tuhan Engkau datang ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan terus Tuhan, bersyukur Tuhan JIG komunitas ini di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati. Terima kasih Engkau juga memberkati Pak Sunedi dan Cik Linda Tuhan. Engkau terus memberkati usaha pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya, anak-anaknya. Tuhan juga memberkati Tuhan hamba-Mu ini, supaya Tuhan dimanapun Tuhan Pak Sunedi dan Bu Linda Tuhan boleh senantiasa pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau senantiasa mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan atas keluarga Pak Junedi ya Bapa. Kami mengucap syukur saat ini, kami satukan hati berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan. Kau melihat Tuhan, oh Tuhan, yang sebentar lagi akan ada pemilihan umum ya Tuhan. Siapapun yang akan menjadi presiden kami, biarlah Engkau sendiri yang memilih yang terbaik ya Tuhan, yang datang daripada-Mu, yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus, Engkau gagalkan supaya Tuhan benar-benar Tuhan pilih presiden yang takut akan Engkau, presiden yang datang daripada-Mu, yang punya hati untuk rakyat ini ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, biarlah bangsa kami Tuhan Kau selamatkan Tuhan, hujan pertobatan turun atas bangsa kami Tuhan, biar takut akan Engkau dan setiap pemimpin bangsa kami dari tingkat yang teratas Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Menteri Tuhan, oh Tuhan, sampai yang terbawah Tuhan, Kau tolong supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka, tidak Tuhan mementingkan diri sendiri, tapi mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat. Biarlah damai sejahtera-Mu ada pada bangsa kami Tuhan. Kau memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau ada kampanye Tuhan sepemilu yang akan datang, jauhkan dari kerusuhan ya Tuhan, jauhkan dari anarkis ya Tuhan. Engkau yang melawat, Engkau yang beri keamanan di dalam pemilihan umum ini, sehingga Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Tanpa Engkau Tuhan, kami percaya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kami percaya Engkau sendiri yang memimpin Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami juga yang saat ini mengalami bencana. Tuhan Engkau tolong ya Bapak, supaya Tuhan mereka boleh di dalam mengalami bencana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan menjamah setiap mereka, sehingga mereka Tuhan boleh diselamatkan Tuhan melalui musibah Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan menolong mereka menjadi saksi-Mu, sehingga mereka boleh diselamatkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan Tuhan kepada bangsa
kami ke dalam tangan-Mu. Kota Malang juga Engkau memberkati, Tuhan, menjadi kota yang damai sejahtera. Oh Tuhan, kesejahteraan kota kami, kesejahteraan kami, sehingga kami bisa beribadah Tuhan di kota ini dengan Tuhan tentram. Itu semua anugerah-Mu Tuhan. Berikan wali kota yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan juga kota kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan kota kami. Kami berdoa juga buat Tuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah mereka bersatu Tuhan, bergandengan tangan Bapa untuk memenangkan banyak jiwa, sehingga setiap gereja-gereja Tuhan boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap hamba Tuhan yang baik yang ada di kota maupun yang di desa Tuhan, supaya mereka punya hati yang tulus di dalam melayani Engkau. Tuhan tolong ya Bapa, Kau berkati Tuhan. Bagian yang di pedesaan juga Engkau memberkati, supaya mereka tetap kuat di dalam melayani Engkau. Saat mereka mengalami apapun juga Tuhan, mereka tetap setia untuk Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan. Oh gereja seluruh Indonesia ini, saat ini kami juga berdoa buat Tuhan. Oh Tuhan, buat Palestina dan Israel Tuhan, Engkau sendiri akan campur tangan semuanya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang berdaulat penuh atas Tuhan setiap Tuhan negara Palestina dan Israel Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Bapa yang baik yang terjadi Tuhan Israel dan Palestina, supaya Tuhan tolong ya Bapa, supaya Tuhan selesai. Tuhan tidak ada persengketaan Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Puji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami serahkan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak langsung sebagai tamu kehormatan ya, hari ini betul kita diberikan suatu kekuatan ya, suatu himbauan. Apa jadi apa tadi 5 siapa yang ingat 4 ya? Ya, terima kasih. Saya mau sedikit sudah menyaksikan ya, saya alami kemarin ya, dari pagi kita pelayanan di Sidoarjo bersama rekan-rekan ya, dari pagi hanya, tapi saya tidak pulang, saya bermalam di sana, tidak berarti pun satu jam 2 jam gitu. Lalu pagi lagi kita bangun, kita rencana ke Sidoarjo 3 Jadi, nah kita ke Pantai Tambak, di sana kita ya suka sekali ya. Tapi tadi waktu pulang sampai di sini, kami antar saya ke YSS apa ya, saya sampai pulang macet, perlu jam tengah jalan. Saya lihat sudah hampir jam 3 ya, sempat ke SS ini. Kalau nggak bisa, saya mandi duluan, tetap mandi, begitu saya mandi. Oh begitu Tuhan, bentar lagi hujannya sudah kerja. Waktu itu saya perhatikan heran ya. Saya selama ini dari pagi, bayangin kemarin ya, pagi sampai malam tidur 1-2 jam itu. Dari pagi pulang lagi, saya nggak ada rasa capek, seperti ada cita-cita. Ini kalau nggak pernyataannya Tuhan ya biasa itu. Seperti ini saya katakan betul-betul satu apa yang setiap ya, bisa ya. Ini harus kita alami. Semua harus kita alami bisa perubahan. Jadi kita harus berani berubah. Ya. Kalau nggak berubah ya nah ini satu hal pengumuman yang penting ya, ini tanggal 23 bukan Jumat ya, hari Kamis ada di PTKC di Kodun ya, dari Bandar dilayani oleh Pak Jawan ya, masih kenal juga Pak Jawan ya. Jadi ingat ya, tanggal 23 hari Kamis jangan lupa, nanti tunggu pendaftaran di saya. Nanti hari minggu depan juga Sabtu ada pendaftaran, tunggu ya, tapi secepatnya harus direspon ya, supaya kita ini punya apa ya, kerinduan untuk melayani itu ada. Kalau nggak direspon lama-lama apa bilang malas sih, nggak usah, nggak ada diikutkan ya, jadi harus cepat ya responnya.
demikian keluarga saya tahu. Ya, terima kasih Pak Matius. Ya, saya ulang lagi nanti PDK Sipil ya tanggal 23 dilayani Pendeta Kristiawan sama tim dari Jakarta. Ya, nanti diluangkan waktunya untuk ibadah. Ya, kembali lagi terima kasih buat Pak Sutopo, terima kasih buat Evangelis Junaidi, kiranya terus mendukung komunitas kami JIG yang terlebih untuk mengadakan perubahan di lansia khusus JIG khususnya, tapi umumnya di Malang. Jadi ada perubahan total bahwa kita beribadah bukan nomor satu, bukan hanya untuk maha hadir. Itu pertama. Yang kedua, berubah bahwa lansia ini sudah berubah total, gitu ya. Jadi niatnya beribadah itu nyari firman Tuhan, nyari Tuhan. Ya, oke, saya akhiri pada ini, saya undang untuk maju berdiri. Tambahan pengumuman untuk ibadah GTI nanti minggu ketiga ya di tempatnya Pejaksana ya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin menumbuhkan kita, mendewasakan kita untuk kita berubah
untuk kita mau bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat Pendeta Lukas Sutopo, Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa, Tuhan. Engkau berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan. Engkau berkati di dalam pelayanannya, Tuhan. Engkau akan turunkan berkat-berkat dan hikmat-hikmat atasnya, Tuhan. Saya juga berdoa untuk kebahagiaan di dalam keluarganya, Tuhan. Terkhusus Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa buat Evangelis Junaidi, Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa, Tuhan. Kiranya akan menjadi saluran berkat, Tuhan. Akan memberikan perubahan di dalam setiap jemaat-jemaat di Malang, khususnya di lansia, Tuhan. Engkau akan nyatakan, Tuhan, bahwa Engkau sungguh luar biasa baik. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu, Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita, dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oh ya, ini ada hari khusus ya. Kiranya setiap ada rekan kita atau klien kita yang ulang tahun, kita akan merayakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, banyak badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Kiranya nanti Pendeta Lukas Sutopo minta tolong untuk berikan doanya buat yang ulang tahun, sedikit 1-2 kata-kata dari yang ulang tahun ya, pasti ya dihitung ya. Oke ya, selama mengikuti JIG, selama melayani di JIG. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya nggak nyangka masih dengan usia 66 ini saya masih sehat. Biar umur saya bertambah, saya lebih rajin melayani Tuhan. Ya, cuma saya minta doanya sehat, tidak lebih dari. Makasih Tuhan. Ya. Oke, mari kita kembali berdiri, kita angkat tangan kita biar Pendeta Lukas Sutopo akan berdoa buat Ibu Mintarti. Mintarti ya. Mintarti. Oke, silakan Om. Mari saudara, kita angkat tangan kita, tangan ke depan ke arah Ibu Minarti ya saudara. Bapak, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana hamba-Mu telah Engkau percayakan untuk berdoa ya Tuhan Ibu Minarti ya Tuhan, yang saat ini Kau tambahkan umurnya 1 tahun lagi ya Bapak. Biarlah Engkau menjaga beliau dalam masa manula ini ya Tuhan. Kau berikan beliau kekuatan, berikan kesehatan-Mu. Jauhkanlah beliau dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kebencian, keangkuhan, supaya beliau ada hidup damai sejahtera, ada sukacita yang menyertai dalam hidupnya Bapa, supaya semakin hari semakin Kau pakai menjadi alat-Mu. Berkati beliau di dalam kesehatannya, rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati anak cucunya. Engkau berkati semuanya apa yang dia lakukan dan dia cita-cita, Engkau membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kalian foto ya, berdiri ya. Ayo. Sini biar kena semua. Ayo Kasun. Ayo Kasun maju. Oke,
Oke. Kurang kocok kurang. Oke. Satu. Ya bebas. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Jesus is good. Diberkati. Jesus is good. Diberkati. Jesus is good. Silakan duduk. Surga, puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya padamu saja. Terima kasih atas kehadiran di tempat ini dalam persekutuan kami JIG komunitas dari awal sampai selesai. Dan saat ini kami akan menerima berkat jasmani. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan dan suci dan kuduskan makanan yang akan kami nikmati supaya menjadi berkat dalam kekuatan tubuh kami dan jiwa kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang masih berkekurangan. Kiranya Bapa memberi berkat sama seperti yang kami rasakan, supaya mereka juga bisa merasakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makan semuanya. Makan. Ya. Jangan. Berkat rojul. Ini berkat dari rojul di celana dan pakai sandal yang rapi. Awas di depan ketemu enggak pakai awas disuruh pulang gitu ya. Ya, pakai hasil rapi ya. Tapi copot potongan rambut, tapi copot ya. Ada lagi ujian. Ada orang konveksi nang lulusan itu apa? Terima kasih. Ayo sate ayo. Bapak pertama sate, bapak kedua bakso. Bapak ketiga Wah. ketak. Ini betul-betul luar biasa. Ya.
Itu sudah. Awas panas dulu. Ya, 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 ya.